Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini berdua di sini akan berdialog atau berdiskusi tentang sejarah perkembangan ilmu filologi. Akan dimulai dari Muhammad Reko. Kepada Muhammad Reko, saya persilahkan untuk memulai dialog kita pada malam hari ini. Baiklah, pertanyaan pertama saya. Bagaimana awal mula pertumbuhan filologi di Eropa daratan? Pertumbuhan filologi di Eropa daratan, kalau dilihat dari beberapa sumber atau buku yang saya baca, bahwa pertumbuhan filologi di Eropa daratan ini cukup baik. Dan kalau dilihat daripada masa ini, para seorang ahli filologi mempunyai bidang ilmu pengetahuan yang cukup baik atau yang sangat luas untuk memahami ilmu-ilmu atau isi dari manuskripsi kuno tersebut, baik itu dari tulisan, huruf, atau ejaan, tata bahasa, dan sebagainya. Lalu para ahli filologi pada masa ini sangat memahami teks-teks tersebut. Setelah itu mereka menulis ulang kembali apa yang mereka artikan atau yang mereka ketahui tentang teks-teks tersebut, lalu ditulis dengan menggunakan bahasa yang dikenal pada masa itu. Nah, dari beberapa penulisan tersebut, timbullah komentar-komentar mengenai teks-teks kuno tersebut, sehingga terjadilah perbaikan atau kesalahan-kesalahan dalam teks tersebut, sehingga teks tersebut lebih mudah dipahami atau lebih jelas apa yang dimaksud dalam teks tersebut. Nah, kegiatan seperti ini dikenal dengan aliran mazhab Iskandariyah. Kegiatan ini berjalan cukup lama, sehingga pada abad 1 sebelum Masehi. Lalu kegiatan seperti ini lanjut sehingga pecahnya kerajaan Romawi Barat terbagi menjadi dua, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur pada abad keempat. Begitulah gambaran mengenai perkembangan filologi pada daerah Eropa daratan. Terima kasih Saudara Adnan. Apakah sudah jelas? Baiklah Reko, kita selanjutnya ke pertanyaan kedua saja Reko. Lalu bagaimana perkembangan filologi di daerah Romawi Barat dan Romawi Timur? Bisa dijelaskan? Mengenai perkembangan filologi pada Romawi Barat, itu lebih diarahkan kepada naskah-naskah Latin dan tidak terlalu fokus membahas naskah-naskah Yunani pada masa yang tadi Iskandariyah. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa bangsa Romawi Barat itu lebih memfokuskan naskah-naskah sastra dan keagamaan, yaitu naskah Kristen. Itulah sebabnya Romawi Barat sebagai pusat perkembangan atau penyebaran Kristen pada masa tersebut. Lalu bangsa Romawi Barat itu tidak mengkaji naskah-naskah yang seperti naskah-naskah yang gulungannya Virus, karena pada masa itu dianggap sulit karena tidak tersusun halaman ataupun baris-baris, sehingga bangsa Romawi Barat tidak mengambil atau tidak menggunakan naskah-naskah tersebut dan mereka hanya mengkaji naskah-naskah keagamaan. Sedangkan di Eropa Timur,
lebih memfokuskan tradisi Yunani, yaitu melanjutkan sehingga kawasan timur daerah Beirut yaitu lebih memfokuskan naskah-naskah hukum. Di sana mereka membahas tentang mengkaji naskah-naskah, sedangkan di Gaza mereka hanya memfokuskan pada studi-studi ilmu filsafat. Begitulah gambarannya, Saudara Adnan. Oh ya, Saudara Adnan, saya mau bertanya mengenai Renaissance itu apa? Lalu apa saja sih hubungannya pada zaman itu filologinya? Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu Renaissance. Renaissance itu disebut kayak kita nih kayak dari zaman Soeharto ke zaman Habibie, yaitu kayak zaman reformasi gitu. Maksudnya itu zaman peralihan yang merupakan Renaissance ini adalah abad pencerahan gitu maksudnya. Abad pencerahan yaitu yang merupakan peralihan antara zaman pertengahan menuju ke zaman baru. Dan ini dan istilah Renaissance ini muncul di Italia pada abad ke-13. Dan Renaissance ini menyebar ke seluruh Eropa dengan sangat cepat karena dianggap sudah modern dari zaman-zaman sebelumnya. Begitu, Reko. Dan yang terjadi di zaman Renaissance ini adalah kajian teks manuskrip itu kembali dihidupkan dan mengarahkan analisis teks manuskrip ini kepada sejarahnya dan mengkritik teksnya itu. Dan pada zaman Renaissance ini juga terjadi jatuhnya Romawi Timur ke tangan Turki. Karena kejadian ini membuat para ahli filologi banyak pindah ke Eropa Selatan atau lebih tepatnya ke Roma pada abad ke-15. Begitu, Reko. Ya, makasih Saudara Adnan. Siapa yang menemukan mesin cetak pada abad ke-15, Saudara Adnan? Apakah Saudara Adnan ketahui? Oh, itu. Yang menemukan mesin cetak pada abad itu adalah Gutenberg. Dia itu berasal dari Jerman. Dan penemuan dia ini nih membawa perubahan besar kepada dunia filologi. Yang mana teks-teks filologi yang udah diedisi, yang udah direvisi, yang udah diperbaiki, itu dicetak dan disebarluaskan. Karena penemuan dia ini nih, teks-teks yang udah direvisi tadi itu disebarluaskan dan banyak timbul atau muncul perguruan tinggi yang membuka kelas filologi pada abad itu. Tujuan dibukanya kelas filologi ini agar mereka juga bisa menyunting teks-teks manuskrip seperti yang sudah direvisi tadi. Begitu, Reko. Oh, baiklah Saudara Adnan, terima kasih atas penjelasannya. Jadi saya sedikit memahami apa itu Renaissance dan siapa penemu mesin cetak dan apa hubungannya Renaissance pada zaman filologi. Baik, saya kembalikan kepada Saudara Adnan. Baiklah, mungkin hanya ini saja video dialog kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.